Siap, Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanallah, Waalaikumsalam la warahmatullahi ilaha illallah, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya syukur Alhamdulillah kita semua bisa sama-sama berkumpul kembali di majelis kita di bulan Ramadan yang mungkin terakhir ya tadi ya. Minggu depan kan jemput anak. hari Selasa tadi, Oh, terus nih hari Ahad. hari Ahadnya. Iya. Saya itu kagok kalau tadinya mau hari Ahad, cuman hari Senin itu mahali ada bukber gitu. Jadi Oh, khawatir keburu mantap. PKS plus bukber. Jadi ngambilnya berdasarkan jadwal. Iya, siap. Nggak mudik berarti Tat? Tanggal 5-nya insya Allah. Baik. Jadi masih ada dua pertemuan lagi sampai Syawal. Satu pertemuan di pekan hari Ahadnya saja. Hari Seninnya kan ada buka Oh iya. bersama plus HS kan ada spare perjalanan Indramayu Hobbies lumayan. Masya mantap, mantap. Siap, Ustaz. Mudah-mudahan barokah semua kegiatan antum semua dimanapun, bernilai pahala, insya Allah. Kemudian dalam rangka mengkaji bahasa Arab pun sama-sama bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabiut tabiin, kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir di sisi paling kanan atas di layar monitor. Oleh karena itu kepada Ustadz dipersilahkan Ustadz Mangga. Baik, sekarang Ustadzul Fadil, Ustadz Abu Nabi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Insya Allah malam ini kita lanjut di matrikulasi ke-8 ya. Jadi sekitar 12 lagi baru nanti kita ke jilid 3. 12 masih lama juga ya. 3 bulan lagi. Baik, Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Ashabal fadilah asatid wal ustadzat hajani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas meeting untuk melanjutkan tadris pada kuliatul i'dad al-lughawi di silsilati durusul lughatil arabiyyah untuk melanjutkan matrikulasi pelajaran nahwu di pra jilid 3 kitab durusul lugha al-arabiyyah li ghairi natihi nabiha. Namun sebelumnya semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan untuk kita semua. Baik teman-teman, tadi saya share ya, ada 3 kitab muqarrar. Yang pertama itu ada apa? Materi zulumiyah dengan tasjil, kemudian balaghah untuk pemula, kemudian materi sakofa. Jadi begini teman-teman,
tahun ini saya ada kolam. Jadi ada apa namanya anak yang dia sebenarnya pengennya mondok begitu ya. Cuma karena faktor orang tuanya tidak mendukung, ya tentu tidak mendukung itu adalah karena faktor keuangan begitu ya. Akhirnya dia atau mereka ini apa namanya sering jalis dengan saya, sering duduk ya, sering bermajelis di Al Yakin gitu ya, setiap Selasa malam Rabu, yang kemudian minta diajarkan ilmu-ilmu syariah setelah pelajaran umumnya di SMA. Maka direncanakan itu apa namanya pada sholat zuhur, khususnya mulai jam 2 sampai maghrib, kita adakan khusus ulumil syariah di rumah itu untuk mengcover mereka. Dan ini apa namanya sebagai kolam untuk menjadikan mereka sebagai garis. Nah, yang jadi hal yang ingin saya sampaikan di sini, ya kalau ada teman-teman yang memiliki kemampuan atau katakanlah apa ya bahasa gampangnya itu, kalau ada antum ingin infak ya, memberikan buku untuk mereka, maka boleh nanti menghubungi saya jika ketiga kitab itu sekitar 500.000 untuk 3 orang, dan tadrisnya gratis 3 tahun itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu di semester pertama dan kedua kita fokus bahasa Arabnya. Nanti di kelas 2, kelas 3 itu masuk ke ulum syariah, dari mulai akidah. Akidahnya kita pakai madrasah asariyah ya. Madrasah asariyah bukan asyairah. Kemudian fikih, usul fikih, ulumul hadis, mustalah ya. Kemudian apa namanya? Sirah Nabawiyah dan sebagainya. Jadi total itu ada sekitar 15 kitab. Jadi nanti, dan itu kitabnya mufassal ya, pendek-pendek, kisarannya hanya antara 80 sampai 80 sampai 100 halaman. Tapi saya pilihkan yang turas, jadi karya ulama terdahulu gitu ya, kecuali beberapa saja yang baru. Nah itu nanti dan mereka sudah nanti endingnya ngaji atau ngaji kitab nidom gitu. Satu orang sudah ada yang ngaji kitab nidom. Nah tapi nanti dikembangkan ya, hitung-hitung untuk apa ya mendalami ya. Jadi nanti itu tidak hanya halakoh terkait dengan pembahasan sosial politik, tapi diupayakan mereka juga bisa setara lah ya, meskipun tidak mondok tapi memiliki kemampuan literasi yang cukup ya di usianya. Targetnya bisa baca dan terjemah melalui kitab muqarrar yang kita siapkan, yang kita ajarkan. Sehingga nanti mereka dengan muqarrar itu bisa menyampaikan kembali kepada komunitas mereka, atau mungkin ketika mereka lulus dan merantau di tempat lain, dia bisa mengamalkan ilmu. Jadi itu saya share tadi itu info, ada 15 kitab muqarrar. Itu tahun pertamanya kita fokus ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mulai jam 2 itu kita buatkan kelas madrasah sore gitu ya. Di mangga kalau ada teman-teman yang ingin memfasilitasi mereka dari aspek mau memberikan buku untuk mereka, ya mangga kayak saya. Kita sih sudah print out banyak, 3 ya, 4 dengan saya sebagai mudarisnya. Dan nanti kalau saya minta ke orang tuanya kan nggak enak ya, gimana ya? Atau nanti kita bicarakan juga dengan orang tuanya, karena anaknya serius.
Kita kalau serius pasti kita upayakan gitu ya, meskipun kadang-kadang enggak sport mereka yang nanti kita persiapkan sebagai dari kita, dari kita kita langsung ke sini. Alhamdulillah sudah, kemudian sholawat juga sudah, rukun tadris sudah disampaikan. Kemudian kita langsung ke materi. Dan alhamdulillah ini sudah masuk atau tampil di hadapan antum semuanya, muqarrar atau katakanlah entry point materi yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kecabangan fiil, ya, atau bagian dari macam-macam fiil, gitu ya. Kemarin kita sudah bahas fiil ditinjau dari kebutuhan atas objeknya. Nanti ada fiil lazim, ada fiil muta'addi, ya, kemudian dan beberapa yang lain. Isim juga nanti sudah disampaikan demikian. Kemudian kita nanti di kesempatan malam hari ini masuk di pembahasan fiil dari aspek bina akhirnya. Fiil dari aspek susunan hurufnya. Ya. Fiil ditinjau dari susunan hurufnya. Ya. Nah, kita akan dapati fiil ditinjau dari susunan hurufnya itu ada dua. Contoh-contoh yang ada di dalamnya. Bahkan ya dari matrikulasi awal, isim itu dirinya apa aja, kecabangannya apa aja, ditinjau dari gendernya, ditinjau dari adatnya, ditinjau dari identifikasinya. Kemudian ada fiil, ya, ditinjau dari waktunya, ditinjau dari kebutuhan objeknya dan seterusnya. Dan ini kita akan bahas isim ditinjau dari binanya. Bina itu adalah susunan hurufnya. Nah, dari aspek fiil yang ditinjau dari keadaan binanya, ya, susunan hurufnya, baik huruf pertama, kedua, ketiga, ya. Jadi bina awal, bina sani, bina salis. Atau dengan kata lain ditinjau dari fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya, kita bagi menjadi dua atau terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fiil sahih, yang kedua adalah fiil mu'tal. Ya. Yang pertama adalah fiil sahih, yang kedua adalah fiil mu'tal. Nah, keberadaan memahami sahih mu'tal ini adalah faedahnya untuk membaca tasrif fiil. Kapan dibaca mengikuti wazan A, kapan dibaca mengikuti wazan B, kapan dibaca mengikuti wazan C, dan seterusnya. Kita mulai dari definisi dulu. Ya. Yang pertama adalah, ya, al-fi'lu as-sahihu atau fi'il sahih. Al-fi'lu as-sahihu, fi'il sahih, ya, adalah ma kholat hurufuhu al-asliyatu min hurufil illati.
Jadi yang dimaksud dengan fiil sahih itu adalah ma khalat. Huruf fiil apa saja khalat yang tidak memiliki hurufuhu al asliyatu, huruf-huruf aslinya. Yang dimaksud dengan huruf-huruf asli itu adalah fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya min hurufil illati, dari huruf-huruf ilah. Jadi yang dimaksud dengan fiil sahih itu adalah fiil yang huruf-huruf penyusunnya ya tidak ada dari huruf-huruf ilat, yaitu huruf alif, wawu, ya. Nah, huruf ilat itu adalah huruf alif, wawu, ya. Baik di awal, baik di tengah, maupun di akhir. Baik pada fa fiilnya, baik pada ain fiilnya, ya, baik pada lam fiilnya. Nah, yang demikian ini adalah fiil sahih. Yakni tadi makholat, fiil apa saja yang tidak ada kholat, ya, hurufuhu al asliyatu, huruf-hurufnya yang asli, min hurufil illati, dari huruf-huruf ilah. Jadi tidak ada huruf alif, tidak ada huruf wawu, tidak ada huruf ya di dalam salah satu mukobalahnya, fa ain lam fiilnya, fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya. Mislu, contoh, nasoro. Nasoro ini adalah fiil sahih. Kenapa? Karena fa ain lam fiilnya tidak ada huruf ilatnya, alif, wawu, ya. Ya, nasoro artinya menolong. Kemudian dakhola. Dakhola ini juga fiil sahih. Ya, karena di dalamnya tidak ada huruf ilat, ya, yaitu tidak ada salah satu dari huruf alif, wawu, ya, gitu ya. Kemudian akhoda, 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 akhoda ini artinya mengambil, ya, mengambil. Nah, di situ ada huruf mahmus, ya, simbolnya kayak alif, tapi di atasnya ada aksen hamzah. Yang kayak begini ini bukan huruf ilat. Kalau huruf ilat itu alifnya tanpa aksen hamzah di atasnya. Kalau ini ada aksen hamzahnya, berarti dia bukan huruf ilat. Kenapa? Karena antara alif dan hamzah itu beda. Meskipun ketika diberi tasqilat, diberikan harokat, itu harokat yang kemudian dibacanya menjadi sama. Tetapi pada hakikatnya hurufnya berbeda. Nah, nanti di dalam fiil sahih itu ada kategorisasi kategorisasi secara spesifiknya, ya. Nah, nanti bisa dipakai ketika kita membaca digit amsilah tasrifiyah. Jadi ketika membaca amsilah tasrifiyah itu kita nanti akan bedakan kategorisasi fiil sahih itu ada apa aja, ya. Kemudian nanti di dalam fiil mu'tal juga kategorinya ada apa aja. Nah. Baik, kemudian yang kedua adalah fiil mu'tal atau al-fi'lu al-mu'talu, ya. Fiil mu'tal adalah huwa makana fi hurufihi al-asliyati harfun, ya, harfun au isnani min hurufil illati, ya. Fiil mu'tal itu adalah makana fi hurufihil asliyati, adalah fiil yang di dalam huruf aslinya harfun, ada satu huruf, au isnani, atau dua huruf, min hurufil illat, dari huruf-huruf ilat. Jadi nanti di dalam fiil mu'tal itu ada di dalamnya salah satu atau salah dua dari huruf ilat.
ya. Bisa pada fa fiilnya, ini yang satu huruf dulu ya. Bisa pada ain fiilnya, bisa pada lam fiilnya. Yang dua huruf bisa pada fa fiilnya dan lam fiilnya, bisa pada ain fiilnya dan lam fiilnya. Jadi yang huruf ilatnya dua itu bisa di depan dan di belakang, atau yang kedua dan yang di belakang. Nah, ini adalah fiil mu'tal. Jadi dengan kata lain, fiil sahih itu gampangnya memahaminya, fiil sahih itu adalah fiil yang muqabalahnya tidak ada huruf ilat. Fiil mu'tal adalah fiil yang pada muqabalahnya ada huruf ilat, baik itu satu ataupun dua. Nah, kita ke bawah ada beberapa contoh, ya. Ada beberapa contoh. Yang pertama, keadaan fi'il mudhari, al-fi'lu al-mudhari'u. Ini al-mudhari'i, harusnya al-mudhari'u ya. Al-fi'lu al-mudhari'u, keadaan fi'il mudhari, ya, yang kedudukannya sahihul akhir. Kalau sahih itu ya sahih, akhir itu berarti bagian akhirnya, berarti lam fiilnya sahih. Ya. Nah, misalnya fiil yajlisu, yarji'u, yadhabu, yaqtulu. Di sini yang dimaksud dengan sahihul akhiri, fiil sahih akhir, yaitu fiil yang bagian akhirnya atau lam fiilnya itu sahih, bukan huruf ilat. Ya. Jadi sahihul akhir itu adalah akhiru harfun sahihun. Huruf terakhirnya itu adalah huruf sahih, bukan huruf ilat. Ya. Contohnya ya yang seperti di atas ya. Ro, lam dan zal. Ro pada nasoro, la pada dahola, dan za pada akhoda, itu kan sahihul akhir. Huruf terakhirnya sahih. Gitu ya. Contohnya adalah yajlisu, dari kata jalasa yajlisu. Ya. Jadi huruf ketiganya adalah huruf sin, dan sin bukan huruf ilat. Kemudian yarji'u, ya, huruf ketiganya atau huruf akhirnya adalah ain, dan ain bukan huruf ilat. Kemudian yadhabu, ya. Kemudian yadhabu, ya. Yadhabu ini adalah ba-nya sahihul akhir. Kenapa? Karena ba adalah bukan dari huruf ilat. Kemudian yaqtulu, membunuh. Lamnya lu ini adalah sahihul akhir, dan karena lam bukan huruf ilat. Keadaan sahihul akhir ini berlaku pada fiil sahih. Nah, ada juga fiil yang bagian akhirnya ada huruf ilah, atau yang disebut dengan mu'talul akhir. Jadi fiil mu'tal akhir, fiil yang bagian terakhirnya adalah huruf ilat. Nanti ada penamaan-penamaannya. Bagian pertamanya fiil ilat namanya apa? Bagian kedua yang ada ilat namanya fiil apa? Bagian yang ketiga atau mu'tal akhir, ya, itu namanya apa? Nah, contoh-contoh dari mu'tal akhir itu adalah sebagai berikut. Ya, kita sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama mendengar bahwa huruf ilat itu adalah huruf alif, wawu, dan ya. Maka di sebelah kanan tabel itu keadaan huruf ilatnya yang posisinya di bagian belakang. Yang pertama adalah mu'tal alif atau mu'talul alifi. Mu'tal alif artinya
fiil mu'tal akhirnya itu ya diisi oleh huruf alif. Ya. Contohnya yanha, dari kata naha jadi yanha. Ya. Kemudian yarda, dari kata ridha. Ya. Kemudian dari kata yabqa, ya, asalnya adalah baqa. Ya. Baqa yabqa. Kalau baqiya yabqi, gitu ya. Nah, ini adalah fiil mu'tal akhir. Ya. Hanya saja alifnya ini disimbolkan dengan alif bengkok, ya, atau yang disebut dengan alif lazimah. Jadi alif lazimah itu alif yang seperti huruf ya tapi tidak ada titiknya, atau yang kita kenal dengan alif bengkok. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua mu'talul ya'i, ya, sahih akhir yang ilatnya, huruf ilatnya adalah huruf ya. Contohnya adalah yahdi, ya, dari kata, ya, dari kata ha dia yahdi, ya. Atau apa namanya hada yahdi. Kemudian Roma yarmi. Roma itu artinya apa namanya melempar, ya. Roma itu artinya melempar. Kemudian masya yamsi atau masya yamsi. Nah, ini adalah mu'tal ya'i, yaitu huruf terakhirnya diisi oleh huruf ilat ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mu'tal wawi atau mu'tal akhir yang diisi oleh huruf wawu. Misalnya yad'u, asalnya da'a, da'a yad'u, ya. Kemudian goza yagzu, berperang, ya. Kemudian goda yagdu, goda yagdu. Nah, ini adalah kategorisasi dari fiil mu'tal akhir. Fiil mu'tal akhir. Ya. Jadi nanti kita akan dapati keadaan-keadaannya seperti itu. Ada mu'tal awal, ada mu'tal sani, ada mu'tal akhir. Nah, itu nanti ada nama-namanya, ada istilah-istilahnya, ya, yang nanti kita bisa analisa dari kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Dan ini bukan kayaknya ya, sudah dipelajari pada jilid 2 setelah pelajaran 20 kalau tidak salah, ya. Berikutnya, ini fiil khos atau fiil khusus dengan adanya subut nun, diakhiri dengan huruf nun. Nah, apabila ada fiil mudhari, ya, apabila ada fiil mudhari yang diakhiri dengan nun, nanti bunyinya ada una, ani, atau ina. Tapi nanti yang kemudian mengalami proses i'rab itu dilihat dari ada tidak nunnya. Makanya nun pada af'alul khamsah itu menjadi ciri bahwa dia adalah af'alul khamsah. Fonetiknya atau kalau dibunyikan itu bunyinya ani untuk 2 orang, una untuk 3 orang laki-laki, kemudian ina untuk 1 orang perempuan. Ya.
Maka kalau ada fiil dengan subut nun, huruf nun, yang bunyinya ani, una, dan ina, maka dia adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fiil mudhari yang 5. Ya, kalau mau didomirkan adalah antuma, ya, antum, ya, kemudian huma, dan anti, ya, antuma, antum, huma, dan anti, ya. Contoh misalnya mereka berdua duduk, dari kata jalasa, ya, kemudian yajlisu, itu satu orang. Kalau dua orang ada ani, ya, maka dibaca yajlisani. Domahnya diubah atau domahnya dibuang, ditambahin ani menjadi yajlisani. Nah, ini adalah mereka berdua sedang duduk, pelakunya adalah laki-laki, ya. Kemudian kalau 3 orang pelakunya menjadi yajlisuna, ya. Mereka duduk, nah, mereka laki-laki sedang duduk. Kemudian tajlisani, ya, asalnya tajlisu. Nah, ini kata ganti orang kedua, ya. Ada yang diajak berbicara, kamu, kalian. Karena ada ani, maka kaliannya hanya berdua. Tajlisani. Asalnya tajlisu ditambah ani menjadi tajlisani, menunjukkan angka 2, kemudian domirnya bisa dilihat dari huruf mudhora'ah, maka dia adalah antuma, ya. Kemudian ya, tajlisuna, kalau di atas kan ya jelisuna, kalau ya itu orang ketiga, kalau tak itu orang kedua. Berarti antum, kalian pria, kalian laki-laki sedang duduk. Nah, terakhir adalah tajlisina, bunyinya ina, ya. Tajlisu, rumahnya dibuang, tambahin ina menjadi tajlisina. Kamu, ya, seorang, ya, kamu wanita sedang duduk. Kamu wanita sedang duduk. Kemudian contoh lain adalah dari kata kataba yaktubu. Kalau penulisnya ada 2 orang, orang ketiga menjadi yaktubani, mereka berdua menulis. Kalau banyakan menjadi yaktubuna. Kalau orang kedua, kalian berdua menulis, ya taktubani. Kalau banyakan menjadi taktubuna. Kalau seorang perempuan menjadi taktubina. Nah, jadi teman-teman, tabel pertama menjelaskan tentang fiil sahih akhir. Tabel kedua menjelaskan tentang fiil mu'tal akhir. Tabel yang kedua menjelaskan af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah itu cirinya ada subut nun, yang kita baca ada ani, una, dan ina. Yang nanti ini berlaku kepada sahih akhir atau fiil sahih akhir dan juga fiil mu'tal akhir. Ya, itu gambaran dasarnya. Kemudian rinciannya sebagai berikut. Sebenarnya tadi sudah secara verbal saya sampaikan. Baik, kita bacakan lagi untuk menambahkan pemahaman lebih detail, gitu ya. Jadi fiil berdasarkan bina muqabalahnya, susunan hurufnya, ya, apakah terkait dengan huruf ilat atau tidak, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fiil sahih atau fiil yang tidak ada huruf ilatnya pada salah satu muqabalahnya, baik fa fiil, ain fiil, atau lam fiil. Kemudian yang kedua adalah fiil mu'tal atau fiil yang ada huruf ilatnya baik 1 maupun 2, ya, pada salah satu huruf
muqabalahnya, apakah itu fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'il. Jadi fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak terdapat huruf ilat pada huruf aslinya atau pada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, huruf ilat ini adalah huruf wawu, huruf alif, dan huruf ya. Sehingga kalau dicontohkan sebagaimana yang tadi disebutkan di atas, ya, atau kita contohkan ke dalam fi'il lain, misalnya kanasa, menyapu, tobaho, ya, memasak, kemudian kotala, membunuh, kemudian doroba, mendorong. Nah, itu kan tidak ada huruf ilat, tidak ada salah satu dari huruf ilat, yaitu alif, wawu, ya yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ketika kita membaca fi'il sahih, nah teman-teman, di dalam amsilatut tasrifiyah, ya, tabel paling kanan itu ada rincian atau macam-macam dari fi'il sahih ataupun fi'il mu'talnya. Paling atas itu fi'il sahih dulu, baru yang di bawah, yang paling bawahnya itu adalah fi'il mu'talnya. Nah, membaca, menganalisa daripada fi'il sahih itu kita bagi ada tiga model yang terkategori sebagai fi'il sahih. Saya minum dulu ya. Jadi teman-teman, fi'il sahih itu kategorinya ada 3. Ya. Apabila di dalam muqabalah fi'il sahih itu, apakah itu fa fi'il, apakah itu ain fi'il, apakah itu lam fi'il, ada huruf hamzah, maka fi'il sahih yang demikian itu dinamakan fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz itu adalah fi'il yang terkena hamzah atau fi'il yang ada hamzahnya pada salah satu huruf muqabalahnya. Misalnya fi'il amaro, memerintah. Di situ teman-teman, ya, ada huruf hamzah pada fa fi'ilnya. Nah, ini namanya mahmuz. Nah, kalau ada, ya, fi'il sahih yang di depannya adalah hamzah, maka itu adalah fi'il mahmuz. Kemudian ada keterangan lebih rincinya, mahmuznya itu ada di mana. Kalau di depan, ya berarti ada pada fa fi'ilnya. Maka mahmuz ini dinamakan mahmuz fa'i. Ya, mahmuz pada fa'nya atau ada hamzah pada fa'nya. Mahmuz fa'i. Ya. Kemudian berikutnya ada fi'il sa'ala. Ya, menyoal atau bertanya. Ya. Sa'ala. Di situ ada mahmuz pada muqabalah kedua huruf ain atau ain fiilnya. Sa'ala. Di situ mahmuznya ada pada ain fiilnya. Ain fiil itu ya berarti huruf keduanya, dan huruf keduanya itu adalah mahmuz. Nah, kalau ada fiil mahmuz yang ada pada ain fiilnya, ini namanya mahmuz aini. Ya, mahmuz aini. Yaitu ada hamzah pada ain fiilnya. Kemudian
Berikutnya adalah qoro'a, membaca. Nah, di situ ada huruf hamzah pada muqabalah ketiganya atau lam fiilnya. Maka kalau ada hamzah, kalau ada mahmuz pada lam fiilnya, ini namanya mahmuz lami. Jadi fa'i aini lami. Mahmuz fa'i aini lami. Tapi secara keseluruhan ini namanya fiil mahmuz. Kedudukannya fiil sahih. Kenapa dikatakan sahih? Karena tidak ada salah satu dari huruf ilat, yaitu alif, wawu, ya. Kemudian segmen lain atau bagian lain dari fiil sahih itu ada yang disebut dengan fiil mudhoaf. Mudhoaf itu artinya berlipat. Nah, apa yang dimaksud kelipatan pada fiil mudhoaf ini? Nah, di sini dikatakan bahwa fiil mudhoaf itu adalah fiil yang ain dan lam fiilnya hurufnya sama sehingga disimbolkan dengan syiddah, dengan tasdid. Berarti kalau begitu huruf kedua dan huruf ketiganya adalah huruf yang sama sehingga dalam kaidah kitabah, kaidah penulisan bahasa Arab itu disederhanakan dengan tasdid. Nah, ini namanya fi'il mudhoaf. Ya, huruf kedua dan huruf ketiganya adalah sama. Misalnya madda, memanjangkan, atau boleh juga menolong. Ya. Madda asalnya dari kata madada. Ma pak fi'il, da yang pertama adalah ain fi'il, da yang kedua adalah lam fi'il. Madada. Nah, cuma tidak ada fi'il madada tuh. Adanya fi'il madda. Nah, fi'il yang kayak begini ini namanya fi'il mudhoaf. Fi'il mudhoaf. Jadi ada fi'il mahmuz, ya, kemudian ada fi'il mudhoaf. Nanti ada yang ketiga kategorinya sebagai fi'il salim. Ya, fi'il salim. Apa yang dimaksud dengan fi'il salim? Salim artinya selamat. Ya. Dalam pengertian pada tasrif yang dimaksud dengan fi'il salim itu adalah fi'il sahih yang tidak ada mahmuz dan tidak ada mudhoaf. Itu aja gampangnya ya. Kalau ada kembar hurufnya namanya mudhoaf, kalau ada hamzah namanya mahmuz, tapi kalau tidak ada hamzah dan tidak ada kembar namanya fi'il salim. Jadi sahih ada 3, fi'il salim, kemudian fi'il mudhoaf, dan juga fi'il mahmuz. Ya. Dan semua itu nanti kalau kita lihat catatan di bawahnya itu yang jadi patokannya mana mahmuz, mana salim, dan mana mudhoaf itu analisanya ada pada muqabalahnya. Fa fi'il sebagai huruf pertama, ain fi'il sebagai huruf kedua, dan lam fi'il sebagai huruf ketiganya. Itu tentang fi'il sahih. Kemudian yang kedua adalah fi'il mu'tal. Tadi dikatakan bahwa fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang di salah satu atau salah dua muqabalahnya, yaitu fa, ain, lam fi'ilnya itu ada huruf ilat. Ya, ada huruf ilat, yaitu salah satu dari huruf alif, wawu, dan ya. Contohnya tadi disebutkan ada yanha, ya, yarmi, kemudian tadi di atas dikatakan waqo, ya, ruko, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mu'tal. Nah, contoh-contohnya
sekaligus variannya sebagai berikut. Ini ada tabel gitu, ya. Kalau ada fiil mu'tal yang huruf ilatnya ada di fa fiilnya, nanti ada istilah lain, ya. Yang ada pada ain fiilnya ada istilahnya lain, yang ada pada lam fiilnya ada istilahnya lain. Itu yang satu huruf ilat. Yang dua huruf ilat itu ada pada huruf pertama dan huruf ketiga, atau huruf kedua dan huruf ketiga. Itu huruf ilat semua. Ya. Nah, maka kita akan membedakannya sebagai berikut. Nah, ini di dalam tabel dicontohkan, ya. Apabila huruf ilatnya ada pada posisi fa'ul fi'linya atau fa' fi'ilnya, maka fi'il mu'tal ini namanya disebut dengan fi'il misal. Ya. Jadi kalau fi'il misal itu berarti dia fi'il mu'tal. Ya. Mu'talnya di mana? Mu'tal fa'i. Berarti ilatnya ada pada huruf fa atau fa fi'ilnya. Dalam hal ini misalnya wa'ada yaitu. Di situ ada kata-kata wa'ada. Wa'ada itu adalah fa fi'ilnya wawu. Nah, wawu ini adalah huruf ilat. Karena wawu itu adalah penyusun dari fa fi'ilnya, maka yang demikian ini namanya huruf yang masuk pada mu'tal dengan dinamakan dengan misal, fi'il misal. Jadi fi'il misal itu adalah fi'il mu'tal yang ilatnya ada pada huruf pertama. Wa'ada atau wado'a. Wa'ada, ya, atau wado'a. Atau juga bisa ya isa. Ya kan huruf ilat, ya. Ya kan huruf ilat, ya. Kemudian wawu juga huruf. Nah, itu yang pertama. Kalau kemudian huruf ilatnya ada pada huruf yang kedua, ya, atau ain fiilnya. Nah, fiil mu'tal ini namanya fiil ajwa. Fiil ajwa. Nah, nanti baik misal ajwa maupun nakis itu juga sama, ada ada keterangan itu misalnya apa, wawi, alifi atau yai. Jadi huruf ilatnya huruf ya, wawu atau alif. Kalau hurufnya wawu berarti misalnya misal wawi, ya, seperti wa'ada, wadoa, gitu ya. Kalau ya isa berarti misalnya misal ya'i. Kenapa? Karena ya sih. Karena huruf ilatnya adalah ya, gitu ya. Kemudian kalau huruf ilatnya terdapat pada posisi ain fiilnya, ini namanya ajwaf. Sama ajwaf juga ada ajwaf wawi, ya, ada ajwaf ya'i, ada ajwaf alifi. Dari mana? Lihat pada fiil mudhari'nya. Kalau tadi fiil misal lihat pada madinya, kalau ajwaf lihat pada mudhari'nya. Contoh misalnya ada, di situ ada huruf pertamanya atau fa fiilnya ain, huruf keduanya atau ain fiilnya adalah alif, kemudian huruf ketiganya adalah da. Tetapi setelah dimudhari'kan, di situ tidak ada alif, adanya wawu yang huruf ilatnya. Berarti yang kayak gini adalah ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Asalnya ilatnya itu adalah wawu, simbolnya adalah alif. Ya, makanya ini ajwaf wawi. Jadi fi'il ajwaf itu melihat wawi, ya'i, kemudian alifi itu lihatnya dari fi'il mudhari'nya. Kalau tadi fi'il misal lihat dari fi'il madhinya. Ya.
Misalnya lagi ba'a yabi'u. Ba'a itu adalah huruf keduanya alif. Nah, ini adalah huruf ilat. Tapi alif ini hanya simbol. Ya. Huruf aslinya ilatnya itu adalah ya. Kenapa? Karena diketahui dari fi'il mudhari'nya menjadi yabi'u. Yang kayak gini namanya ajwaf ya. Kemudian yang ketiga khofa ya khofu. Nah, itu ada alif kemudian alif lagi. Maka nah itu namanya ajwaf alif. Jadi nanti ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i, ada ajwaf alif. Nah, itu nanti dipakai ketika antum mentasrif. Ya, yang benar yang mana? Ada ajwaf wawi, ajwaf ya'i atau ajwaf alif. Gitu ya. Kemudian bagian yang ketiga atau macam yang ketiga dari fi'il mu'tal itu adalah fi'il nakis atau yang disebut dengan fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Nah, fi'il nakis itu adalah fi'il yang huruf ketiganya atau lam fi'ilnya itu adalah huruf ilat. Ya. Jadi kalau ilatnya pertama namanya misal, ilatnya kedua namanya ajwaf, ilatnya ketiga atau di huruf yang ketiga ini namanya nakis. Ini perlu dihafalin teman-teman, karena nanti dipakai untuk mentasrif. Ini kategorinya mana nih? Misal ajwaf apakah nakis? Gitu ya. Contoh misalnya da'a yad'u. Bukan da'a yad'u. Ada ya'udu. Ada ya'udu. Nah, ini ajwafnya, maaf. Da'a yad'u, benar. Da'a yad'u. Terlalu kecil. Da'a yad'u artinya mendakwahkan, menyeru, mengajak, gitu ya. Da'a yad'u. Di situ ya, pada fiil madinya huruf ketiganya adalah alif, yaitu huruf ilah. Tetapi huruf alif itu pada mudhari'nya hilang, adanya wawu. Ya. Maka kalau kayak begitu namanya nakis wawi. Ya, nakis wawi. Nakisnya wawu, cuma disimbolkan alif. Ya. Nah, ini juga sama seperti ajwaf, ya. Menentukan wawi, ya'i maupun alif itu dari mudhari'nya. Kalau yang misal dari madinya. Gitu ya. Kemudian baka yabki, menangis. Baka yabki. Nah, baka yabki. Artinya menangis. Nah, di situ huruf ketiganya adalah huruf ya. Nah, huruf pertamanya alif bengkok. Jadi alif bengkok itu hanya simbol, aslinya adalah ya. Maka kalau kayak begini namanya nakis ya. Ya, kenapa? Karena huruf ketiganya adalah huruf ya. Ya, ada titiknya sih dua ya. Atau misalnya rodia. Rodia itu meridoi. Ya, rodia. Nah, di situ pada keadaan madinya adalah huruf ya. Ya. Pada keadaan madinya adalah huruf ya. Ya. Tetapi pada keadaan mudhari'nya menjadi yardo, menjadi alif. Alif bengkok. Nah, berarti kalau kayak gitu ini namanya nakis alifi. Ya, nakisnya alif, cuman disimbolkan dengan huruf ya pada mudhari'. Jadi keadaan-keadaan ini nanti membantu untuk kita mentasrif teman-temannya. Langsung tahu misal itu fi'il mu'tal pak fi'il mu'tal di awal, kemudian ajwaf itu mu'tal di tengah, dan nakis itu mu'tal di akhir. Nanti pada saat kita membaca kitab, kita tahu cara bacanya itu bagaimana.
Nah, kemudian yang keempat, atau macam yang keempat, yaitu bila huruf ilatnya ada dua. Ya, kalau huruf ilatnya itu di awal dan di akhir, ya, disebut dengan lafif mafruk. Lafif mafruk. Mafruk itu artinya dipisah atau terpisah. Kenapa sih? Karena kan dijeda sama huruf sahih. Ya, mafruk itu ilatnya ada di fa fiil dan lam fiilnya, sementara ain fiilnya itu adalah huruf sahih. Maka yang kayak begini namanya fiil lafif mafruk. Mafruk itu artinya terpecah atau terpisah. Ya. Contohnya misalnya wako, yaki. Nah, ini salah satu fiil yang maknanya dekat-dekat dengan istilah takwa. Di takwa itu kadang diambil dari kata takia, kadang dari wako, kadang dari kata yang lain. Karena takwa itu secara bahasa artinya wikoyah. Kalau wikoyah itu dari kata wako. Ya, wikoyah itu kan benteng, benteng dari api neraka. Nah, di sini ada kata-kata wako. Pertama wawu, kedua kof, berarti sahih, ketiga alif bengkok, berarti dia adalah mafruk. Ya, lafifnya lafif mafruk. Kenapa? Karena huruf pertama dan ketiganya adalah huruf ilat. Ya. Kemudian wafa. Ya. Wafa itu menunaikan, menjadi yafi. Bisa juga walia menjadi yali. Walia mengangkat pemimpin atau memberi kekuasaan. Walia menjadi yali. Ya. Nah, ini namanya lafif mafruk. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ya. Apabila huruf ilatnya terdapat dua huruf yang posisinya pada huruf kedua atau ain fiil dan huruf ketiganya, ya, lam fiil, namanya lafif makrun. Makrun itu artinya beriringan, berdempetan. Habis dua, tiga. Kalau tadi kan satu, tiga, loncat. Jadi makrun. Kalau ini dua, terus langsung ke tiga. Jadi makrun. Makrunnya bukan makron. Makron itu makaroni. Nah, contohnya misalnya rawa, meriwayatkan. Yarwi, meriwayatkan. Rawa, di situ ada kata-kata huruf pertamanya ro, huruf keduanya wa, huruf ketiganya alif. Ya. Rawa, yarwi. Qawiya, yakwa. Kemudian nawa menjadi yanwi. Ya. Rawa meriwayatkan, qawiya ya, menguatkan, nawa meniatkan. Nah, jadi teman-teman ingat ya, maka nanti kalau antum baca di dalam amsilah tasrifiyah, nanti antum akan dihadapkan pada dua keadaan fiil. Fiil sahih dan fiil mu'tal. Yang fiil sahih itu ada tiga. Fiil salim, fiil mudhoaf, fiil mahmus. Lalu di bawahnya nanti ada kategori fiil mu'tal. Nah, ada fiil misal, ada fiil ajwaf, ada fiil nakis, ada fiil lafif makuf, lafif mafruk, ada juga lafif makuf. Nanti kalau antum baca di dalam amsilatut tasrifiyah, nanti dilihat catatan ini untuk menganalisa, memfonetikan fiil yang ditasrifkan. Jadi harus dibaca apa, dan bagaimana membacanya.
Berikutnya yang terakhir, berapa sekarang? 45. Ya. Apabila huruf ilat itu ada pada af'alul khamsah, yaitu pada fiil mudhari dengan sebut nun. Tadi ya ada ani, una, dan ina. Ya, ada 5. Ya. Maka selain pada contoh di atas, huruf ilat juga terdapat pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fiil yang mendapatkan tambahan huruf ilat wawu, ya, dan alif, dan nun. Ya. Seperti tabel berikut. Nah ini contohnya ya. Contohnya. Misalnya fiil yaktubu, ya, wajahnya yaf'ulu menjadi yaf'uluna, ya. Kemudian jadi bisa dibaca apa namanya? Misalnya yaf'ulu bisa yaf'uluna, yaf'ulani, taf'uluna, taf'ulani, dan ya, taf'ulina, taf'ulina. Adapun yang di sini ini fiil mudhari ya dalam kerangka yang sahih. Nah, kalau ini af'alul khamsah ya tinggal nanti diinikan aja, misalnya nih ya dalam fiil mu'tal ini. Ya. Misalnya fiil wa'ada, ya. Ya. Menjadi yaidu tambahin ani, ya. Menjadi yaidani, kan yang domah dibuang, ya. Yaidani, ya, yaidani, yaiduna, ya. Kalau wa'ada itu adalah menjanjikan, ya, yaitu dia menjanjikan. Kalau orangnya banyak, ya, yaiduna, mereka menjanjikan. Kalau orangnya 2 menjadi yaidan, ya. Kalau orangnya kata gantinya itu orang kedua, ya berarti ta'idu menjadi ta'iduna atau ta'idani. Ya. Kemudian untuk antinya ta'idina. Gitu aja sama. Jadi tidak ada perubahan kalau af'alul khamsah. Jadi ikutin tambahin ani, una, dan ina. Gitu ya. Baik, materinya sampai sini teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu fiil ditinjau dari bina muqabalahnya, apakah terkontaminasi huruf ilat ataukah tidak. Kalau terkontaminasi namanya mu'tal, dan mu'tal itu ada berapa tadi? Ada 5. Ya. Ada fiil misal, ada deret amsilatul tasrifnya itu ada yang paling kanan, ya, di paling kanan, ya, paling atas kan sahih, nah, mengikuti wazan. Di bawahnya sahih ada fiil salim, jadi mauzun, kata-kata yang dimasukkan dalam wazan. Misalnya nih ya, ini saya ambil amsilatul tasrifiyah, ya. Ya, fiil sahihnya mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Fiil salimnya adalah kata yang ditimbang dengan fiil sahih pada wazannya. Kalau fa'ala ya berarti nasoro, menjadi yansuru. Itu fiilnya fiil salim. Dia tidak ada mahmus, dia tidak ada mudhoaf. Kalau tidak ada mahmus dan tidak ada mudhoaf, maka fiilnya fiil salim. Kalau sahih itu wazannya ya. Fiil sahih itu fiil yang berdasarkan wazan.
Kemudian ada fiil mu'tal, ada 5. Jadi ada 8 kategori model fiil. 3 miliknya fiil sahih, 5 miliknya fiil mu'tal. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Husni. Seperti biasa ya, kita hanya sampai jam 10 karena barangkali teman-teman ada aktivitas lain karena ini bulan Ramadan, mungkin ada yang mengejar khataman Quran dan seterusnya. Maka ya pukul 20.00 kita tutup. Masih ada 10 menit lagi. Teman-teman yang ingin ditanyakan, mangga. Enggak, teman-teman ada yang ditanyakan. Ustaz Dede mah sakit kepala katanya tadi. Sudah jawab. Jadi setelah pembahasan fiil selesai, kita bahas murokab. Ya, murokab yang ghairul mufid. Ya, susunan 2 kata yang maknanya belum sempurna. Semangat. Susunan pola anak kalimat gitu ya. Ada idhofah, ada tarkib idhofah, tarkib majzi, tarkib wasfi, tarkib atfi, kemudian tarkib wasli, dan seterusnya. Baru setelah itu ke jumlah. Nah, kalau sudah jumlah berarti sudah selesai, karena nanti jumlah itu diaplikasikan macam-macam fi'il mansub, macam-macam isim majrur, dan macam-macam fi'il majzum. Nah, kalau sudah seperti insya Allah, kalau sudah seperti ini, insya Allah baca kita bisa. Insya Allah baca kita bisa. Ya. Atau tidak terlalu pelik lah kesalahannya begitu ya. Hingga nanti rajin-rajinlah belajar dari kitab asli. Jadi susunan kata itu isim, fiil, dan huruf. Kemudian ciri-cirinya, kecabangannya. Nah, ciri-ciri sudah kita ketahui, kecabangannya sudah kita ketahui, melangkah ke susunan 2 kata. Tadi ya, ke tarkib atau ke murokab. Nah, setelah murokab bisa, nanti ke jumlah pola kalimat, itu menggabungkan pola kalimat dengan kata-kata yang nanti memberikan makna yang sempurna menjadi pola kalimat. Nah, setelah bisa pola kalimat, nanti diterapkan dalam terapan pola kalimat dengan ditambahkan kepadanya kata depan Putus kan? kata yang tidak berkenan. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah karena kebaikan pada diri saya. Kami, dan saya kembalikan dalam mutadris ini kepada Raris Jalasan. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah teman-teman semua kita sudah belajar tentang fi'il mu'tal ya dan fi'il sahih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa mencerapnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, Ustaz Dede, Ustaz Aep, Ustaz Wawan. Semoga barokah terhadap guru kita juga, mudah-mudahan barokah, ilmunya bertambah,
dan usianya pun jadi barokah ya Ustaz ya, insyaallah. Sehat selalu Tad. Amin. Insyaallah. Hatur nuhun Ustaz, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Nuhun sadayana.